Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wah ilal huda والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك ورحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا رافع الدرجات يا أرحم الراحمين. Hadirin ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur tak terkira untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di majlis ilmu dalam keadaan sihah wal afiyah. Semoga pertemuan ini mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan ke hadapan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau yang mulia. Hadirin ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat perlu untuk kita saling mengingatkan, yakni di bawah judul dekati orang soleh. Di dalam kehidupan ini, pada diri manusia pasti ada dua hal yang wajib hukumnya ada, yakni ada yang menjadi pengajar atau guru dan ada yang menjadi pelajar atau murid. Mulai manusia pertama sampai kapanpun hal ini wajib hukumnya ada. Bahkan Nabiullah Adam alaihissalam, manusia pertama di muka bumi ini saja, tetap memiliki pengajar atau guru, zat yang maha alim, Allah Rabbul Jalil. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan ini kita terlepas dari yang namanya guru. Sehingga ketika ada statement atau pandangan dari seseorang yang ingin melepas diri dari gurunya, ingin memahami agama ini tanpa berguru, maka dia tetap juga akan memiliki guru dengan tanpa disadari, yakni setanlah yang akan menjadi gurunya. Ketika seseorang ingin belajar atau memperdalam agama ini, hanya semata-mata tidak mau mengikuti guru atau ulama-ulama, langsung mengacu kepada Al-Quran wal Hadis tanpa mengacu kepada pandangan-pandangan ulama sebagai pentafsir dan lain sebagainya, maka dipastikan bahwa setanlah yang akan menjadi pembimbingnya. Karena tidak ada dalam kehidupan ini keluar dari konsep dua hal, menjadi pengajar atau menjadi pelajar. Ikhwan rahimakumullah, ketika kita bicara orang soleh, kesolehan seseorang yang harus kita dekati, dan ini salah satu yang menjadi obat penenang jiwa, penenang hati bagi diri manusia. Tidak semua orang yang berlabel tuan guru, ustadz dipastikan bahwa dia itu adalah orang yang soleh. Kesolehan seseorang tidak bisa diukur dari surbannya, tidak bisa diukur dari hitam jidatnya, tidak bisa diukur dari tingkat cingkrang celananya.
tapi kesolehan seseorang dilihat dari bagaimana dia menjalankan ajaran agama Islam ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasul diutus sesungguhnya semata-mata liutammima makarimal akhlak, yakni untuk mensempurnakan akhlak. Sehingga ketika ada seseorang yang ibadahnya rajin, sholat malamnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tapi ibadah sosialnya tidak ada atau tidak mencerminkan nilai ibadahnya, maka dia belum dihukumi sebagai seseorang yang soleh. Syekh Asy-Sya'rawi menyatakan, kesolehan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama saleh duniawi dan yang kedua saleh ukhrawi. Yang disebut dengan saleh duniawi adalah orang yang senantiasa hubungan sosialnya, hablum minan nasnya baik, dan ia senantiasa membantu sesama, berbuat baik kepada lingkungan dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa diiringi oleh rasa keimanan kepada Allah. Hal ini bisa dilakukan oleh orang kafir, membantu sesama tapi tak didasari oleh iman. Orang yang seperti ini yang disebut dengan kesolehan duniawi. Kesolehan yang kedua, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Asy-Sya'rawi, kesolehan ukhrawi, yakni selain hablum minallahnya, hubungan dengan Allahnya, dan juga hablum minan nasnya baik, semuanya itu didasari oleh keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kehidupan sehari-harinya orang-orang yang soleh itu tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya, tidak berkata-kata kotor, tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa memecah belah masyarakatnya, selalu menjunjung tinggi nilai persatuan atau ukhuwah di dalam kehidupannya. Dia berlaku ibadah bukan semata-mata memperhatikan ibadah mahdhahnya saja, bukan semata-mata hanya memperhatikan hubungan hablum minallahnya saja, tapi diaplikasikan, dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan inilah yang disebut dengan as-salatud daim. Orang-orang yang seperti inilah yang disebut dengan orang yang saleh. Ketika kita temukan orang yang saleh di sekitar kita, dekatilah mereka, berkumpullah dengan mereka. Jangan hanya mendengarkan fatwa-fatwanya, pengajian-pengajiannya hanya melalui media sosial, melalui pengeras suara, tapi berliqa'lah dengannya, mendekatlah, bertatap mukalah dengannya. Karena dengan cara seperti itu, hubungan bukan hanya transfer ilmu yang kita dapatkan, tapi juga hubungan energi, hubungan spiritual antara guru dan murid akan terwujud. Hadirin ikhwan rahimakumullah, di dalam salah satu makalahnya Imam Abu Hanifah berkata, ketika Anda ingin menyerahkan diri atau belajar kepada seorang guru, janganlah Anda hanya dengan mendengar nama baiknya, tingkat keilmuannya melalui informasi-informasi, Anda langsung menyerahkan diri untuk belajar kepadanya. Tapi pelajarilah guru yang akan Anda menjadikan menjadi guru Anda. Lihatlah, perhatikanlah, telitilah ya dia minimal 3 bulan. Baru kemudian kalau dalam 3 bulan tidak ada sesuatu yang syak di hati Anda terhadap orang tersebut, serahkan diri kepadanya untuk belajar. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena ketika seorang murid merasa syak terhadap gurunya, maka yang akan terjadi adalah energi yang antara guru dan murid akan terputus dan akan muncul iktirat. Dan iktirat adalah sesuatu yang sangat berbahaya pada diri orang yang menuntut ilmu. Ikhwan rahimakumullah, inilah di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan.
pada zaman kita sekarang ini banyak orang-orang yang penampilannya seperti ulama dengan lisannya fasihul lisan dalam membaca Al-Quran, akan tetapi hatinya busuk bagaikan buah kedondong yang kulitnya halus tapi di dalamnya berisi akar-akar yang terus akan menyakiti. Banyak sekali kita temukan orang yang berkedok agama semata-mata hanya untuk kepentingan pribadinya. Sehingga kalau kita ingin benar-benar ingin menjadi orang yang baik di dalam perjalanan hidup kita, dengarkanlah bahwa dekati orang yang soleh, yakni orang yang jelas siapa gurunya, guru dan gurunya siapa, yang nyambung sanadnya hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya berdasarkan komunitasnya yang banyak, kekayaannya, banyak uangnya dan lain sebagainya baru kita menganggap seseorang itu menjadi orang alim. Bukan. Ilmu seseorang itu dilihat paling utama adalah dari siapa sanad ilmunya. Jangan hanya tergoda hanya dengan hafal Qur'annya, dengan sistematika pendidikannya yang baik, tapi lihatlah sanad keilmuannya. Ikhwan rahimakumullah. Ketika sudah mencaci maki para ulama, ketika sudah menyatakan atau berani ulama-ulama yang menjadi gurunya pernah mengajarkannya walaupun hanya satu huruf saja dicaci makinya, maka wallahi orang seperti itu bukan orang yang saleh walaupun dia hafal 30 juz Al-Quran. Bahkan bisa kita katakan bukan Al-Quran yang dia hafal 30 juz, tapi itu hanyalah bahasa Arab yang kebetulan 30 juz. Karena orang yang benar-benar hafizul Quran pastinya adalah mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan sehari-harinya, tidak akan pernah i'tirad terhadap gurunya. Inilah yang perlu kita perhatikan, ikhwan rahimakumullah. Jangan tergoda dengan manisnya perkataan, karena saat ini sulit terkadang kita bedakan mana madu dan mana racun, karena banyak racun bermerek madu. Jangan tergoda dengan rayuan-rayuan yang disebabkan oleh kalimat-kalimat thayyibah yang disebutkan melalui bibir-bibirnya yang manis, padahal isinya adalah racun yang ingin menghancurkan kita. Bagaikan dalam sebuah tanaman, mereka adalah hama atau benalu yang nantinya akan merusak tauhid kita, merusak kehidupan kita. Berhati-hatilah ikhwan rahimakumullah. Mudah-mudahan melalui kesempatan ini kita bisa saling mengingatkan dan kita benar-benar diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Katakan yang benar walaupun itu pahit bagimu, walaupun semua orang di dunia ini menyatakan engkau salah, tapi kalau itu sebuah kebenaran, lakukanlah. Jangan pernah berhenti berjuang untuk menjalankan apa yang menjadi warisan para ulama-ulama kita, yakni salafus saleh yang terkenal dalam hidupnya dalam kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan sedikit tulisan yang sudah ada di tangan diri kita masing-masing, silahkan untuk dibaca dan untuk dipertanyakan. Kita kaji bersama dalam session tanya jawab. Allah Ta'ala a'lam. Terima kasih. Saya Bapak Ibu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan yang perlu kita perhatikan apa yang disampaikan oleh ilmu yang kita dulu. Jadi selama ini kita hanya menggunakan orang yang jelas, tapi kita tidak pernah mengakui ulama-ulama kita, guru kita, orang kita sekitar kita. Jadi ibu-ibu, bagi belajar di ibadah ini, saya juga mulai dari semua terutama diri saya, mulai saat ini sampai apapun, karena ini berkaitan dengan akidah kita. Jangan sekali-kali kita berubah dengan niat
Terima kasih. Ciri-ciri orang soleh mereka disebutnya di dalam Al-Quran surah Al-Luqman. Yang pertama, orang-orang soleh itu dia berbuat bakti kepada kedua ibu bapaknya. Itu yang pertama ciri-cirinya. Namun nara dengar rajin sembahyangnya legu girang mesualin atau nyempatak dengan tuanya, bahkan siap meninggalkan orang tuanya hanya demi komunitasnya, maka itu tanda-tanda bahwa dia itu bukan soleh. Baik orang tuanya masih dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan sudah meninggal dunia, kewajiban anak tetap tak terbatas dalam berbuat bakti kepada kedua ibu bapaknya. Bagaimana cara berbakti kepada kedua ibu bapak ketika sudah meninggal dunia? Caranya adalah senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Sebagaimana yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, para salafus saleh, orang-orang yang sangat alim, allamah, yang dekat dengan Allah, selalu takarrub ila Allah, mengajarkan kepada kita cara untuk berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Ditradisikan oleh para ulama kita, mun baru meninggal bilang kalau maraang tahlil, kemudian araang pitu atau siwak jelo, kemudian matang pulu, nyatus, haul. Itu adalah cara berbuat bakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Kalau dengan cara seperti ini saja dia tidak mau lakukan, dipastikan itu bukan orang soleh. Itu sekali lagi perlu digarisbawahi, munekan tindak nemele nyikirang dengan tuakne suah mate, berarti dia bukan orang soleh. Walaupun dia berpuluh-puluh tahun tinggal di Mekah, jangan bangga dengan mereka. Kenapa? Namun hanya sekedar tepule Mekah jadi kebanggaan, Abu Jahal, Abu Lahab doang ngololek Mekah. Karena si tahu tiang dek nuah ngolo dek nuah nang mamben tepule mamben Abu Jahal, tepule Mekah. Kalau hanya sekedar ngololek Mekah, itu yang kita banggakan.
Itu yang perlu diperhatikan ikhwan rahimakumullah. Yang kedua, ciri-ciri orang yang soleh itu adalah selalu berkata lemah lembut ketika bertemu dengan siapapun. Bahkan dalam menyampaikan apapun selalu dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bukan dengan mencaci maki, bukan dengan mencemooh atau bahkan mengolok-olok. Begitu juga orang-orang soleh itu ciri-cirinya selalu untuk menjaga silaturahmi di antara sesama, bukan justru memecah belah umat. Ngombe-ngombe bedang beburan namun memecah belah umat, maka itu bukan orang soleh. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Selanjutnya itu, kalau kita berguru, kita teliti selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini tidak ada tindakan atau perbuatan yang menyinggung perasaan, tetapi lebih dari itu kadang-kadang ini bagaimana kita berbuat. Mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Maqalah dari Imam Abu Hanifah, sehingga minimal telulan perhatian dulu dengan si tau tegen beguru. Maksudnya dek entah tersering datengin ya, bukan. Tapi kita menilai sejauh mana sifat sikap dari orang tersebut, ate endak ne jemak sulikna tono tak nalain angan teh. Karena namun lain angan telek guru, pasti ilmu yang sudah kita dapatkan bukan akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin bertambah ilmu kita yang diiringi dengan membenci guru kita, yang akan terjadi adalah semakin mendekatkan kita kepada jahanam. Sehingga ketika kita ingin benar-benar berguru, selalu berhusnuzon kepada guru yang telah membimbing kita. Seandainya kita bisa menjaga diri kita, tepulak beke neliti lalu toh juga ke barang tegubuk. Yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah ini, ida mele berguru le dengan mbejeni yang perlu teliti dengan hati-hati. Penelitian itu bukan hanya melalui sida melihat secara langsung, tapi bertanya juga kepada ahli ilmu. Misalkan ide mele beguru anang Lombok Barat, arak tuan guru le Lombok Barat, maka bertanya dulu kepada orang yang anda anggap alim le gubuk deh. Ketuan ya kira-kira niki arak tuan guru kan ceritanya ya alim umbe le pendapat pelungguh deh bapak tuan guru. Kalau beliau menyatakan merekomendasikan, oh dengan bagus silahkan lanjutkan. Ini yang dimaksud penelitian. Namun itu si ngenendara ilmu te langsung ojok-ojok ketun elek dengan ya pasti yang terpikir pada benak kita adalah hebat Quran telung desejus semendak na apal karena si berukna belajar atau jelap apal Quran, itu yang menjadi kebanggaan kita. Bebangun jelap jari ini pasti karena Allah ridho kepadanya. Ingat ikhwan rahimakumullah, keridhaan Allah bukan dilihat hanya dengan banyaknya uang, cepat bangunan jadi. Terkadang juga justru di dalam banyaknya harta benda, di situ sebenarnya tersimpan kemurkaan Allah di dalamnya. Wallahu taala a'lam.
Terima kasih. Nanti pertanyaannya Mas Ali nanti ulangnya. Baik, tadi jawab pertanyaan nomor 2. Jadi ayat tentang ada kebiasaan atau manusia berbeda agama. Bisa ini dengan kamu apa? Pokoknya itu intinya arti. Nah, bisa ini hadis nomor 8. Mohon untuk dijelaskan. Baik, ikhwan rahimakumullah. Terkait dengan kesolihan seseorang, kembali merek jawaban tiang singune bahwa yang pertama kali diukur lekan baktinya terhadap kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya itu seorang yang musyrik, tetap berbuat taat, berbuat bakti kepada kedua orang tuanya dalam batas-batas hablum minan nasnya. Begitu juga ikhwan rahimakumullah, ketika kita dalam kaitannya hubungan persahabatan, pertemanan dan hubungan-hubungan sesama manusia, kita dianjurkan untuk selalu membangun hubungan lita'arafu, saling mengenal dengan siapapun. Setelah saling mengenal, kita saling membangun hubungan. Kalau yang berbeda akidah, maka kita membangun hubungan sosial sebatas hubungan abluminan nasnya saja, tidak terkait dengan ubudiyahnya, tidak terkait dengan ibadah. Hubungan transaksi jual beli silahkan, hubungan pertemanan silahkan, walaupun beda akidah. Yang tidak boleh adalah jangan karena hubungan pertemanan, persahabatan, maka kita akan merubah keyakinan kita, saling tamain, milu dengan temu gereja, milu ya temu gereja, itu yang salah. Itu yang disebut toleransi kebablasan. Kita tetap dalam akidah kita, lakum dinukum waliyadin. Hubungan tetap bersama, tapi kaitannya dengan agama tetap kita sendiri-sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Ulang. Sekali. Begini Ustaz, jadi kalau memiliki maaf nerenggangan mik katanya pedas. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Muhammad, jadi selain memiliki amanah dan kewajiban beruntutan, kita akan sisa. Karena kita yakini bahwa sesuai kita kenal bahwa harus menerima saling berkat. Nah, ini barusan sesan dengan amat keseluruhan tentang dengan sesan para ahli ulama keluar. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Terkait mengenai orang tua dan guru. Guru pada hakikatnya adalah dengan toa teh. Dengan toa teh merupakan juga gurun teh. Karena yang membimbing zahiriah kita adalah orang tua kita, dan yang membimbing batiniah kita adalah guru-guru kita, sehingga kedua-duanya sangat penting. Lalu kalau kita memprioritaskan
si embel antara dua ini kedudukannya lebih tinggi, maka kedudukan guru lebih utama daripada kedua orang tua kita dalam hal keberkahan. Bukan berarti mengesampingkan kedua orang tua. Jadi namun masalah sesa makanan ini kita fokus ke pertanyaannya, maka sesan makanan guru tekelorang ketimbang sesan makanan dengan tua te lebih utama. Wallahu taala a'lam. Apa yang mendasarinya yang tambah sedikit, karena guru yang alim lisannya, mulutnya sering dipakai untuk berzikrullah, sehingga anggota tubuhnya ini nur zikirnya ini tetap ada, energi zikirnya tetap ada, sehingga makanan yang dikunyah, bahkan sisa makanan yang dimakan oleh sang guru ini ada nilai keberkahan di dalamnya, karena energi zikir yang secara kontinu, secara terus menerus dilakukan oleh sang guru yang alim. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Dakwah, secara bahasa dakwah itu artinya mengajak. Secara istilahi, dakwah itu adalah mengajak orang dari tidak baik kepada kebaikan. Bagaimana cara dakwahnya? Di sini tergantung siapa yang berdakwah, karena tidak mungkin sehebat apapun kita saat ini akan 100% bisa mengikuti dakwahnya Rasul, mustahil. Sehingga di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengklasifikasi manusia menjadi 4 kelompok. Yang kelompok pertama yang paling utama ini yang disebut dengan kelompok Nabi dan Rasul. Kemudian kelompok kedua ulama, kelompok ketiga mubalik atau dai, kelompok yang keempat adalah ummah. Nabi dan Rasul tidak perlu kita perinci karena semua sudah tahu seperti apa Nabi dan Rasul. Kemudian ulama, al-ulama warasatul anbiya, ini sudah kita maklumi bersama. Ulama itu pewaris para nabi, bukan mewarisi harta benda, tapi mewarisi ilmu para nabi. Di sini yang perlu kita pahami, dekna selaku ustadz, dekna selaku tuan guru itu pasti ulama, tidak. Tidak orang yang bergelar kiai, tuan guru, ustadz pasti ulama, bukan. Ulama pasti itu warasatul anbiya, tuan guru belum tentu.
Kalau ulama, cara dakwahnya adalah kembali seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ibda binafsik, memulai dengan dirinya sendiri. Sebelum mengajarkan ke orang lain, ya sendiri gawe ya berjulu. Dek nemu niang ya doang, leguah gawe na berjulu ya. Sehingga lebih baik bukan hanya bil lisan, tapi dakwahnya juga bil hal. Kemudian kelompok yang ketiga, muballigh atau dai. Dia di bawahnya ulama. Cara berdakwahnya, konsep dakwahnya adalah balighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa yang bersumber dariku, kata Rasul, walaupun hanya sepotong ayat yang kau bisa. Intinya adalah nyampaian walaupun ya sendiri di mantau gawe ya. Itu dai atau muballigh. Belum dikategorikan ulama. Yang menjadi dai atau muballigh terkadang dia gelarnya secara di Nusantara kita, terkadang dia ustadz, tuan guru, kiai, terkadang gelarnya dia hanya sebatas muballigh. Sehingga dalam melihat apa yang terjadi pada dewasa ini, kesimpulan dakwah dari cara dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengenai cara penyampaiannya adalah kembali kepada konsep Al-Quran, yakni bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan penuh dengan kebijaksanaan dan dengan nasihat-nasihat yang baik, bukan dengan mencaci maki dan lain sebagainya. Lalu apakah tidak boleh berdakwah itu dengan pedang? Tidak boleh berdakwah itu dengan membakar. Tidak boleh berdakwah itu dengan memukul. Ingat, Islam itu diajarkan oleh Rasulullah adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tapi perlu kita pahami, rahmatan lil alamin itu tegas demi martabat agama. Rahmatan lil alamin itu tidak membiarkan kebatilan. Berbeda dengan kaum liberalis, kaum pluralis, mereka memakai dalil rahmatan lil alamin ini untuk menjustifikasi perbuatannya yang sesuai dengan keinginannya, yakni toleransi kebablasan. Padan manusia, doang dan padan Islam hargai, tidak bisa. Rahmatan lil alamin itu tidak pernah membiarkan kebatilan. Itu konsep rahmatan lil alamin, dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan di pasar Bani Qainuqa, seorang perempuan diganggu oleh pemuda-pemuda Yahudi, ditarik jilbabnya sampai terlepas. Kemudian di saat itu ada pemuda Muslim yang melihat kejadian itu, langsung memukul pemuda Yahudi yang melecehkan pemudi Muslimah tersebut. Langsung dipukul oleh pemuda Muslim. Karena dilihat temannya sedang dipukul oleh seorang Muslim, maka pemuda-pemuda orang-orang Yahudi itu langsung mengkeroyok pemuda Muslim tersebut hingga mati. Mendengar informasi tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengirim pasukan mengepung Bani Qainuqa. Ini adalah tindakan, bukan berarti rahmatan lil alamin itu membiarkan saja dialog, bukan. Ada saatnya ketegasan itu harus dipakai, bukan hanya ketegasan bil lisan, tapi terkadang pada saat-saat tertentu ketegasan itu harus memakai ujung pedang. Kalau ada yang menyalahkan bahwa tidak ada dalil seperti itu, maka suruh belajar kembali. Belum mengerti konsep rahmatan lil alamin. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Pak Wali. Kita sudah cukup jelas menjelaskan apa yang disampaikan. Jadi kesimpulan Bapak Ibu pengajian kita ini, jadi jangan kita tidak malam-malam karena ikhlas kita
Sila sebelum berdoa bareng-bareng baca salawat.